Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannati wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa." Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa la yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji adalah milik Allah yang telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang hak, bukan yang hok, yang betul, bukan yang batil." Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat ini didahului dengan ayat yang memerintah, yang melarang orang-orang beriman untuk berkata-kata buruk. Jangan sampai mereka meniru Bani Israel, ya, yang mana mereka berkata-kata buruk terhadap Nabi Musa sehingga menyakiti hati Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Lalu Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Musa dari kata-kata yang mereka ucapkan. Dan beliau, Nabi Musa itu wajiha, terkemuka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa memang seorang nabi yang gagah perkasa. Sekali pukul saja seorang Kipti itu langsung tepar, jatuh, mati bahkan. Kemudian ketika beliau pergi ke Madian, dua orang perempuan tidak berani turun ke sumur atau tidak mau berebut dengan lelaki-lelaki yang kuat. Tetapi ternyata Nabi Musa alaihi salam yang sendirian bisa, ya, menerobos masuk sekumpulan lelaki yang kuat. Bahkan beliau bisa mengangkat, ya, tutup atau batu yang menutupi sumur untuk diambil airnya dalam rangka membantu dua orang perempuan tersebut. Tetapi segagah apapun orang dari badannya, ya, tetap saja bisa ditembus, disakiti hatinya dengan ucapan-ucapan. Kata Nabi, "Inna Musa rajulun hayyan sittiran." Ya. Musa itu seorang lelaki yang pemalu dan dia itu menutup diri, ya. Jadi badannya itu dipakai baju yang menutupi kulitnya. Sehingga orang-orang pun yang gregetan lihat Nabi Musa nggak pernah buka baju di depan umum, bilang Musa itu nggak pernah lepas bajunya depan umum karena dia tuh punya penyakit baros, ya, belang di kulitnya, di badannya itu. Ada yang mengatakan dia itu punya adar atau adrah, di kemaluannya ada penyakit. Nabi Musa nggak pernah. Kalau yang lain mandi bareng biasa, buka baju, telanjang biasa. Nabi Musa nggak pernah. Dia sendirian mandinya, berpisah dari kaum yang banyak. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beliau dari ucapan-ucapan yang tidak benar tentang beliau, yaitu ketika beliau membuka bajunya untuk mandi di sungai,
menggelindinglah batu yang diletakkan baju di atasnya itu. Sampai Nabi Musa harus berlari mengejarnya sambil memanggil, "Saubi, saubi ya hajar." Wahai batu, pakaianku, pakaianku. Sampai akhirnya tertangkap, dipukullah batu itu oleh Musa alaihi salatu wassalam sampai memberikan bekas pada batu tersebut. Jadi di antara adab yang harus dijaga adalah adab dalam berkata-kata. Nah, di kesempatan pagi hari ini saya akan mengungkap lebih dalam tentang pentingnya ucapan, ya. Karena ia merupakan perintah Allah yang dikhususkan setelah Allah menyampaikan wasiat takwa secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kata ulama, takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Kalau udah semua, ya semua, apapun perintah Allah, apapun larangan Allah. Tetapi ayat ini nggak selesai sampai Allah mengeluarkan satu perintah khusus, yaitu waqulu qaulan sadida. Ini mirip dengan ayat tentang perintah menjaga salat. Allah berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat yang 5 itu, wabil khusus salat wusta, wabil khusus salat subuh. Yang 5 itu kan dijaga, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang 5 dijaga. Tetapi dari 5 salat ini dikeluarkan satu, yaitu salat subuh, salatul wusta. Jagalah salat yang 5 itu, wabil khusus jagalah salat subuh. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu menghadap Allah dengan hati yang tunduk dan patuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perintah itu dikhususkan, berarti perintah itu sangat penting. Dan dalam hal ini yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waqulu qaulan sadida. Ucapkanlah olehmu kata-kata yang benar. Kenapa yang menjadi penting? Ya. Karena kalau kita lihat atau kita merenung, setiap ada perbuatan yang buruk, pasti di situ ada kata-kata yang buruk. Kalau ada perbuatan jahat, di situ pun ada kata-kata jahat atau kata-kata bohong. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, wa iyyakum wal kazib. Hati-hati dengan yang namanya bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu mendorong kalian untuk berbuat jahat atau berbuat buruk. Dan keburukan atau kejahatan itu yahdi ilan nar, bisa menjerumuskanmu ke dalam neraka. Orang yang biasa berbohong, kata Nabi, ya, tekun dalam berbohong, maka dia akan dicatat sebagai kazzaba, tukang bohong. Bukan pembohong lagi, tukang bohong. Hatta yuktaba indallahi kazzaba. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi juga mengeluarkan hadis bahwa fa innal a'dha'a, ya, sesungguhnya idza asbaha ibnu adam, manusia itu kalau memasuki waktu pagi seperti ini, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan. Seluruh anggota badannya itu komplain kepada lidahnya, mengingkari lidah. Taqulu ittaqillaha fina. Dia berkata kepada lidah, takutlah kepada Allah dalam urusan kami. Fa innama nahnu bika, karena kami tergantung denganmu. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu lurus wahai lidah,
kami pun lurus. Wa ini wajajta iwajajna. Tapi kalau kamu bengkok, maka kami juga bengkok. Benarkah seperti itu? Kita akan telusuri di mana penyimpangan, di mana kebengkokan. Ya. Dalam masalah ibadah ada penyimpangan, ada orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah jin, ada. Kenapa ada penyimpangan dalam ibadah? Kalau kita perhatikan di situ ada penyimpangan dalam kata-kata. Wa innahum min ifkihim la yaqulun waladallah wa innahum lakazibun. Kepada para penyembah malaikat Allah berfirman, wa innahum min ifkihim la yaqulun. Dan di antara rekayasa yang mereka lakukan adalah mereka berkata, waladallah, Allah itu punya anak. Dan anak perempuannya Allah itu adalah malaikat-malaikatnya. Al-malaikatu banatullah. Kata mereka, Allah punya anak, jenis kelaminnya perempuan. Siapakah itu? Ya malaikat-malaikat itu. Itu diantara kebohongan mereka, kata Allah. Wa innahum lakazibun. Dan sungguh ketika mereka mengatakan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, mereka itu berdusta. Jadi ada penyimpangan kata-kata, terjadi penyimpangan dalam peribadahan. Waj'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Enggak cukup sampai di situ, mereka membuat antara jin, ya, bainahu antara Allah, wa bainal jinnati nasaba. Mereka membuat nasab antara Allah dengan jin. Yaitu mengatakan bahwa jin itu adalah anak-anaknya malaikat. Jadi kalau jin anak malaikat, malaikat anak Allah, berarti jin siapanya Allah? Cucunya Allah. Sampai begitu penyimpangan dalam kata-kata. Nah, gitu. Apakah cukup berhenti di situ? Ketika manusia menyimpang, oh sebelah sana mengatakan Allah punya anak perempuan. Kalau gitu anak laki-lakinya siapa? Kalau malaikat anak perempuannya Allah, anak lakinya siapa? Nah, maka Allah bilang, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil masih wa qalatin nasara masih ibnullah. Orang Yahudi bilang Uzair anaknya Allah, orang Nasrani bilang Al-Masih adalah anaknya Allah, anak-anak lelakinya Allah. Sehingga Al-Masih pun disembah, dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerusakan dalam ibadah kita dapati ada juga kerusakan dalam kata-kata, yaitu ucapan bohong yang tidak benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah apalagi misalnya rusaknya itu, penyimpangan itu, ada Khawlah bintu Sa'labah. Khawlah bintu Sa'labah, ya, seorang wanita yang cantik jelita, bersuamikan Aus ibn Samit, Ubadah ibn Samit atau Aus bin Samit, ya. Ketika dia sedang mengerjakan salat, ya, dalam keadaan ruku atau sujud, maka timbullah syahwat daripada suaminya itu. Lagi khusyuk beribadah, diajakin begituan, ya kurang selera. Ditolaklah oleh sang istri ajakan suaminya itu. Lalu marahlah sang suami kepada sang istri. Dia bilang, anti kazahari ummi, bagiku kamu seperti punggung ibuku. Ucapannya adalah menyamakan istri dengan ibu. Apa kata Allah? Munkarom minal qaul wa zura. Itu ucapan mungkar dan bohong. Sehingga apa? Sehingga jadi rusaklah, ya,
menjadi tidak baguslah rumah tangganya Khawlah bintu Sa'labah gitu. Sehingga dia menjadi perempuan yang tidak nyaman. Kenapa? Karena dia tidak bisa disentuh oleh suaminya dan dia tidak bisa disentuh oleh orang lain karena masih terikat status perkawinan. Perkawinan jadi rusak, jadi jelek diawali dengan ucapan yang tidak benar, yaitu menyamakan istri dengan suami, dengan ibu gitu. Saudara-saudari rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah katakan dia mungkaron minal qaul wa zura. Menyamakan istri dengan ibu adalah ucapan yang mungkar dan ucapan yang bohong. Jadi kayaknya dalam setiap perbuatan buruk, perbuatan jahat, di situ ada kata-kata buruk, ada kata-kata jahat, ada kata-kata dusta. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa memperbaiki kerusakan juga dengan kata-kata. Kalau kerusakan itu lewat kata-kata, maka perbaikan juga lewat kata-kata juga. Sebagaimana kerusakan yang terjadi pada Adam alaihi salatu wassalam karena kata-kata yang diucapkan oleh iblis laknatullahi alaihi. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Hai Adam, hai Hawa, tahukah kamu kenapa kamu dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon ini? Kamu tuh dilarang ya, karena kalau kamu memakan buah dari pohon ini, kamu akan jadi malaikat dan kamu akan kekal gitu. Lalu iblis pun bersumpah dengan nama Allah. Wa qasamahuma, bersumpah. Sumpah, saya enggak ingin berbuat buruk dengan kamu, saya hanya memberikan nasihat. Inni lakuma laminan nasihin. Saya hanya mau memberi nasihat. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga. Di kerusakan pertama pada manusia itu dia akibat ucapan daripada iblis atau setan yang berbohong, berani bersumpah dengan nama Tuhan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Maka ternyata ketika Allah ingin memperbaiki Adam alaihi salatu wassalam, Allah memulai dengan ucapan yang benar juga. Kalau kerusakan diawali dengan ucapan yang bohong, maka perbaikan diawali dengan ucapan yang benar. Allah berfirman, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ketika Allah ingin menerima taubat Nabi Adam dan Allah ingin buat perbaikan, maka yang pertama dilakukan adalah fatalaqqa, mengajarkan kalimat, beberapa kalimat yang harus diucapkan oleh Adam alaihi salam. Maka berkatalah Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah berbuat aniaya, zalim terhadap diri kami sendiri. Jadi ucapan yang benar, ucapan yang jujur bagi pelaku dosa adalah dia mengakui kesalahan dan dosanya. Jadi Allah ajarkan ya, perbaikan itu lewat ucapan. Kamu jujur dulu, ngaku dulu bahwa kamu salah. Rabbana zalamna anfusana. Kemudian ucapan yang benar itu bagi pelaku dosa adalah ya minta ampun. Bukan malah seperti orang sekarang bilang, yang salah dia yang paling galak. Dia yang paling salah, ya dia yang berbuat salah, dia yang paling galak, seolah-olah dia orang yang benar. Enggak seperti itu. Kalau memang orang salah, dia yang minta ampun ya, dan dia minta dikasihani. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan yang bersalah kalau enggak dikasih maaf, enggak dikasih ampun, nanti pasti menjadi orang yang merugi.
Jadi di sini kita lihat bahwa ya, kalau memang kerusakan itu dimulai dengan kata-kata yang bohong, buruk atau tidak bagus, maka perbaikannya adalah dengan ucapan juga. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Yang tadi juga sama. Ketika Khawlah bintu Sa'labah menjadi rusak perkawinannya karena ucapan suaminya yang mungkar dan tidak benar, maka Allah benarkan dulu ucapannya itu. Qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatuhum in ummahatuhum illa allai waladnahum. Jadi Khawlah bintu Sa'labah ngadu kepada Rasulullah tentang ucapan suaminya itu, bahwa dia disamakan dengan ibunya. Artinya sebagaimana seorang lelaki tidak akan menggauli ibunya, maka suaminya juga tidak akan menggauli Khawlah bintu Sa'labah. Tetapi enggak diceraikannya juga. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pun diam tak menjawab sampai Allah yang turunkan ayat, qad sami Allah. Allah dengar. Sungguh Allah dengar. Qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Ucapan seorang perempuan yang menggugat suaminya kepadamu. Wa tashtaki ilallah. Dia mengadu kepadamu, sebenarnya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena engkau adalah sebagai utusan Allah. Wallahu yasma', dan Allah mendengar tahawurakuma, percakapan kalian berdua, dialog antara Nabi Muhammad dengan Khawlah bintu Sa'labah Allah dengar. Lalu Allah menyifati dirinya, innallaha sami basir, Allah mendengar, bahkan Allah melihat juga. Lalu Allah menjelaskan, sesungguhnya lelaki-lelaki atau suami yang menzihar istrinya, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'in, suami yang menzihar istrinya, mengatakan kamu seperti punggung ibuku. Ucapan enggak benar kata Allah. Apa itu Allah luruskan? Allah bilang mahunna ummahatuhum. Allah ajarkan kata-kata yang benar. Mereka istri itu bukan ibu. Mahunna ummahatuhum. Mereka istri bukan ibu. In ummahatuhum illallai waladnahum. Sesungguhnya ibu itu hanyalah orang yang melahirkanmu. Ma in ummahatuhum illallai waladnahum. Jadi namanya ibu yang melahirkan anak itu adalah ibu. Tapi kalau istri melahirkan anak untukmu, bukan melahirkanmu, melahirkan anak untukmu, itu namanya istri. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya keluar solusi perbaikan, ya, sehingga menjadi utuh lagi dan bagus lagi rumah tangga antara Khawlah bintu Sa'labah dengan Aus ibn Samit. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi munakahah, perkawinan rusak, ada ucapan rusak di situ. Ibadah menyimpang, ada ucapan menyimpang di situ. Demikian juga dalam muamalah, dalam pergaulan, ya, dalam muasyarah sama. Tadi juga sama. Kenapa kaum Lut itu menyimpang, seksualnya menyimpang? Karena memang ucapannya menyimpang juga. Ketika Nabi Lut menawarkan anak perempuannya untuk mereka, ya, mereka bilang apa? Mereka bilang malana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kamu kan tahu kami itu nggak punya hajat dengan anak perempuan. Jadi laki-laki bilang nggak punya hajat dengan perempuan, ini ucapan nggak benar. Yang namanya laki-laki itu punya hajat dengan perempuan.
Sehingga ketika mereka berkata-kata, "Ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid." Hei, Nabi Lut. Mereka enggak percaya dia nabi ya. Ngomongnya langsung Lut aja. Wahai Lut, ya. Kamu kan tahu, kami enggak punya hajat dengan perempuan. Yang kami perlukan kamu tahu, laki-laki. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka hanya berhajat dengan laki-laki yang serupa, bukan dengan perempuan. Lagi-lagi penyimpangan seksual itu juga karena ada ucapan yang menyimpang. Ya, muamalah, ya, muasyarah juga sama. Ya. Katakanlah misalnya muamalah Fir'aun dengan rakyatnya, ya, gimana enggak menyimpang dan rusak. Pertama, Fir'aun itu memperbudak Bani Israel. Yang kedua, Fir'aun itu membunuh bayi laki-laki mereka dan membiarkan hidup perempuan-perempuan Bani Israel. Perbuatannya menyimpang. Ternyata perbuatan menyimpang Fir'aun dalam muamalah, ya, hubungan dia dengan rakyatnya itu, ya, itu juga karena ada ucapan yang menyimpang. Apa itu ucapan yang menyimpang? Ucapan yang menyimpangnya itu adalah qalal mala, ya, berkatalah al-mala, orang-orang di ring satu min qaumi Fir'aun, dari kaum Fir'aun itu, ya, dia bilang apa? Dia bilang bahwa akan ada bayi yang lahir yang nanti akan menjatuhkannya dari kekuasaan. Itu ucapannya. Lalu mereka bilang apa? Bunuh bayi-bayi yang lahir. Nah, ini ucapannya ini adalah karena akan ada bayi yang lahir menjatuhkanmu dari kekuasaan, kamu bunuh saja bayi yang laki-laki, yang perempuan jangan, biarin hidup. Karena yang membahayakan adalah bayi yang laki-laki. Nah, ketika ada ucapan itu, bunuh, gitu. Maka Fir'aun pun telah membunuh 12.000 bayi. 12.000 bayi. Dalam kitab tafsir ada yang menjelaskan isna asyara alfan, ya, 12.000 bayi Bani Israel disembelih oleh Fir'aun laknatullahi alaihi. Jadi perbuatan membunuh, perbuatan jahat, di situ juga ada kata-kata yang jahat, kata-kata yang buruk. Maka bagaimana cara Allah menghapus perbuatan jahat itu? Maka Allah bersihkan dengan kata-kata yang sama, ya, dengan kata-kata juga maksudnya, yaitu digunakanlah lidah Asia, istri daripada Fir'aun. Pas kebetulan Musa yang hadir di istana masih dalam keadaan bayi, karena dilempar oleh ibunya dalam peti menghindari penyembelihan, dilempar di dalam sungai. Ternyata sungai itu mengarahkan bayi Musa itu sampai ke istana. Firaun sudah mau membunuh sudah biasa 12.000. Tetapi kenapa bisa berhenti pembunuhan itu? Karena terlontarlah ucapan yang benar. Apa itu? Wa qalat imra'atu Fir'aun, ya, berkatalah istri daripada Fir'aun, la taqtuluhu, jangan kau bunuh yang ini, ya, jangan kau bunuh yang ini. Sebelumnya orang bilang bunuh saja, tapi waktu itu sekarang Anda bilang jangan kau bunuh ini. Qurratu ainil li walak, dia akan menjadi penyejuk mataku dan juga penyejuk matamu, atau pelipur mata, penyejuk hati. Asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada, mudah-mudahan ini anak memberi manfaat. Ayo, gimana kalau kita angkat saja bayi ini jadi anak kita? Ternyata ucapan buruk yang telah mempengaruhi perbuatan Fir'aun menjadi buruk terhenti karena ucapan baik yang mempengaruhi Fir'aun untuk berbuat baik. Alhasil apa? Nabi Musa pun bukan dibunuh, malah digendong oleh Fir'aun laknatullahi alaih dan diasuh sampai dewasa di dalam istana Fir'aun.
Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muamalah rusak, ada ucapan yang rusak. Muamalah baik, ada ucapan yang baik. Semua seperti itu. Setiap kali ada amal yang buruk, maka diawali dengan kata-kata yang buruk. Maka pantaslah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih, kalau kamu ngomongnya benar, kata Allah, kalau omongannya benar, pertama, yuslih lakum a'malakum, amal kamu akan diperbaiki. Jadi Allah memperbaiki amal-amal yang buruk dengan kata-kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi berkata benar, berkata baik, berkata jujur, itu akan memperbaiki amal sekaligus akan mengampuni dosa seseorang. Maka jangan heran saudara-saudara kalau kita mendengar berita atau melihat langsung ada preman di masa muda tapi kok sebelum mati sempat taubat. Di preman udah parah gitu kejahatannya, tetapi kok sebelum mati dia sempat taubat dulu. Nah, boleh jadi ya, meskipun amalnya buruk tapi omongannya mah bener, omongannya baik. Misalnya dia bilang sama anaknya, nak, jangan kayak bapak mah nggak bener, kamu sana datang ke masjid sholat, sana ketemu ustadz belajar ngaji. Amalnya dia jelek, dia nggak pernah ke masjid sholat, dia nggak pernah ngaji sama seorang ustadz, dikenal preman, tapi ucapannya masih benar, nak jangan kayak bapak, jangan kayak bapak, jangan, bapak mah nggak benar. Lalu apa orang bilang? Halah, ngajarin anaknya suruh ke masjid, anak suruh ngaji, diri sendiri aja nggak pernah ke masjid, gitu nggak orang bilang, ya kan? Dikatain sama orang kan, disitulah hatinya sakit dia. Ya Allah, udah amal saya jelek, masa mesti jelek juga ucapan saya? Kan kagak. Kalau orang kan begitu maunya. Allah, amalnya aja sendiri nggak bisa ngomong-ngomong yang benar. Tapi dia ternyata di hatinya itu bergumam, ya Allah, udah amal saya jelek, masa ngomongannya mesti jelek juga? Kan kagak. Bahkan saya juga menjumpai teman-teman waktu muda yang katakanlah kurang baik gitu ya. Dan dia menganggap saya ini orang baik, orang lugu gitu. Dia bilang, "Man, jangan ikut-ikutan man, memang enggak bener. Ente sana aja gitu." Suka ada teman kayak gitu kan? Ada teman yang jelek tapi dia masih kesian sama kita. Ente jangan ikut-ikutan man. Gua aja gitu. Jadi amalnya jelek tapi omongannya masih benar. Akhirnya apa? Ternyata disitulah ketika dia hatinya sakit, ya Allah, amal udah jelek, masa mesti ngomong yang jelek juga, dibully sama orang, dikatain sama orang. Di situ Allah ampunin dosa dia, dosa diampunin. Kemudian sebelum mati dia sempat diberikan taufik untuk bertaubat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang kata Allah, ucapan baik itu, ucapan benar, yuslih, akan menjadi media memperbaiki amal-amal seseorang. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setan pun mengakui bahwa dia nggak punya kekuatan apa-apa untuk berbuat kerusakan, kecuali hanya mengandalkan kata-kata buruk saja. Nanti pada hari kiamat, ketika semua sudah diberikan keputusan oleh Allah, yang ke neraka, neraka, yang surga, surga, maka iblis akan diberi panggung, diberi mimbar untuk berkhutbah di sana. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ya. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fi fastajabtum li, kata setan. Kata setan di atas mimbar, dia bilang, sesungguhnya Allah telah memberikan janji
dengan janji yang benar, sementara aku pun berjanji tetapi mengingkari janjiku. Tapi sebenarnya aku nggak punya kekuatan. Wa makana liya alaikum min sultan. Aku, kata iblis, wa makana liya alaikum min sultan. Saya nggak punya kekuatan apa-apa untuk memaksa kalian, nggak punya. Illa an da'autukum, kecuali mengandalkan kata-kata yang isinya ajakan. Ya. Illa an da'autukum, aku berdakwah kepada kamu, aku bujuk rayu kamu, aku ajak kamu, fastajabtum li, kamu mau diajak. Jadi setan ternyata jujur dia, ya. Cuman mengandalkan kata-kata yang buruk. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sangat jelaslah Nabi sangat memperhatikan adab-adab dalam mengucapkan kata-kata. Jadi kita pun harus, ya, mulai menjaga lisan kita, karena pergantian tahun tidak merubah harapan orang. Semua masih punya harapan yang sama, adanya perbaikan. Dan kalau memang kerusakan diawali dengan kata-kata buruk, kata-kata dusta, maka perbaikan diawali juga dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang jujur. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menjaga lisan kita kecuali mengucapkan kata-kata yang benar. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudara-saudara sedikit kajian kita tentang awal daripada perbaikan adalah dari ucapan kata-kata, sesuai dengan pesan Imam Malik, la yusliha akhirah hazil ummah illa ma aslahaha awwaluha. Umat yang rusak tidak akan bisa diperbaiki kecuali seperti pada awalnya mereka dapat perbaikan, yaitu perbaikan lewat kata-kata. Nabi ketika ditanya bagaimana cara memperbaiki iman, kata beliau, aksiru min qaul, perbanyak ucapan yang benar, yaitu la ilaha illallah. Saudara-saudara, sekian kajian kita di pagi hari ini. Jika ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Iya. Cukup hanya dengan kata-kata? Iya. Apakah cukup? Biasanya kalau orang bilang mulai, berarti itu baru langkah pertama. Gitu. Belum cukup. Tetapi sesuatu yang tidak dimulai tidak akan sampai kepada tujuan. Kalau garis startnya tidak dimulai, tidak akan sampai ke garis finish. Saya tegaskan tadi bahwa Allah memulainya dengan perbaikan kata-katanya yang kemudian diikuti dengan perbaikan-perbaikan. Yuslih lakum. Nanti Allah akan bimbing, ya, diperbaiki setelah dia mengucapkan kata-kata yang benar. Berikutnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menyikapi di era sekarang ini, kan kita tuh selalu disuguhi dengan perkataan-perkataan yang bagi saya orang yang miskin ilmu itu seolah-olah perkataan itu benar. Di sisi satu orang itu berkata benar, ulama ini berkata mungkin juga benar menurut mereka gitu. Tapi perkataan-perkataan itu malah menimbulkan sebuah polemik gitu. Jadi seolah-olah saya itu sebagai yang miskin ilmu itu jadi bimbang. Ulama ini pun harus kami ikuti, ulama itu pun sebenarnya juga harus kami ikuti. Tapi sebenarnya mana tuh yang paling benar? Jadi seolah-olah hati kami ini malah jadi bimbang, akhirnya malah menjadi seolah ragu untuk mengikuti yang mana gitu. Iya. Jadi menurut pandangan Ustaz bagaimana? Kami ini yang miskin ilmu itu harus menyikapi itu. Iya. Baik. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Katakanlah maha benar Allah. Jadi buat pegangan kita, kata-kata yang benar adalah kata-kata yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah Al-Quran yang sudah diterima oleh umat secara mutawatir, nggak diragukan lagi akan kebenarannya. Jadi kalau kita mau menimbang sesuatu perkataan, dia benar atau tidak benar,
apakah dia bersesuaian dengan Al-Quran atau dia bertentangan dengan Al-Quran. Gitu. Pertama timbangnya adalah Al-Quran. Saat semua ulama kan yang merasa benar juga pakai Al-Quran. Kami yang miskin ilmu gimana gitu. Maka di sini akan secara alami, dituntut bagi ulama yang memang dia yakin sekali dengan kebenaran yang dia punya, itu untuk istiqomah dalam menyampaikan kebenaran gitu. Karena sebagaimana ungkapan bagi setan itu bilang as-sakit anil haqqi syaitonun akhras. Yang diem dengan kebenaran itu berarti setan yang gagu, setan yang bisu. Lalu dipakailah kalimat itu untuk para juru dakwah. Kata juru dakwah, as-sakit anil batil, yang diem ngelihat kebatilan menyebar, maka dia adalah ya tadi syaitan akhras, setan yang gagu. Awal itu kalimat itu untuk sindiran bagi setan, tapi kemudian dipakai untuk sindiran bagi para juru dakwah yang buat perbaikan, tapi kok diem ngelihat kemungkaran atau ketidakbenaran. Sehingga memang jadi sulit kalau kebenaran itu berada di ulama-ulama yang mereka saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Maka timbangannya adalah Al-Quran. Jadi ulama itu biasa punya tradisi wajadilhum billati hi ahsan, berdebat dengan cara yang baik gitu. Maka di sana akan terlihat mana ulama-ulama yang dia menyampaikan dalil Al-Quran, kemudian dalil hadis-hadis yang sahih, kemudian juga dia bersesuaian dengan kondisi, ya. Karena kan nanti Quran atau hadis juga kan nggak terlepas dari asbabun nuzul kalau Quran. Kalau hadis nggak terlepas dari asbabul wurud namanya. Sehingga ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Nah, maka saran saya gimana saat bagi kami yang miskin ilmu, ya di samping itu dia juga perlu melihat hal ihwal keadaan ustadz tersebut atau ulama tersebut. Dari amal-amalnya kan kelihatan. Mana biasanya ada pancaran khusus dari orang-orang yang soleh itu, kita merasa hati ini bener nih, amalnya bagus, sholatnya terjaga, kemudian di adab-adabnya, sunnah-sunnahnya itu lebih terjaga, pergaulan dia dengan masyarakat juga bagus, kemudian ucapan-ucapannya juga itu menenangkan, menenteramkan. Nah, ini di sini udah masuk wilayah ini nih, feeling nih di sini. Ya, ada perlu feeling. Jadi saya rasa bagi kita yang miskin ilmu, tadi nimbangnya, apakah ulama itu bilang qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu membawa ayat itu, membawa hadis itu kepada pembawaan yang benar. Karena bisa jadi sebagaimana kata-kata Ali bin Abi Thalib, ada kalimatu haqqin urida bihal batil. Ada ucapannya benar tetapi pembawaannya batil, pembawaannya enggak benar. Ada seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Apa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pendakwah, dia mungkin menyampaikan sesuatu yang benar berdasarkan Al-Quran, tapi dalam kancah umumnya sih di politik ya. Kadang-kadang ustaz atau pendakwah itu menyampaikan dengan tadi ucapan-ucapan benar, tapi kan dianggap itu mungkin tidak selaras dengan penguasa ataupun orang yang tidak senang dengan itu, ya, dianggap itu salah, sehingga dianggap kalau sekarang undang-undang ITE dan lain-lain kira-kira gitu. Nah itu bagaimana sikap kita ataupun ustaz dalam menyampaikan dakwah tadi? Iya. Ya tadi, memang masing-masing kita dituntut untuk benar dalam ucapan. Maka berusahalah kita untuk menyesuaikan ucapan kita dengan Al-Quran, menyesuaikan ucapan kita dengan sabda Rasulullah SAW. Lalu kalau dianggap salah oleh orang, ya tinggal tunjukkan di mana letak kesalahannya. Bisa berdebat dengan cara
yang bagus ya. Kalau memang saya salah, di mana letak kesalahannya? Gitu. Jangan-jangan masing-masing kan mengatakan bahwa kalau saya berpeluang, bisa jadi pendapat saya itu benar, pendapat kamu salah. Tetapi bisa juga kamu yang benar, saya yang salah. Tetapi dalam Islam sebenarnya orang yang berusaha menyesuaikan dengan Quran dan Sunnah atau dikatakan mujtahid, dia benarnya dapat 2 pahala, salahnya dapat 1 pahala. Jadi terkait dengan tadi ulama, kalau dia sudah dikenal sebagai ulama-ulama yang muktabar, ya, dia berpegang pada 4 mazhab misalnya, yang enggak keluar dari 4 mazhab, ya, Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau dia enggak keluar dari situ, tapi masing-masing punya peluang benar dan salah. Kita ikuti. Ya. Maka yang paling penting di sini adalah bagaimana ulama itu ya tidak merasa benar sendiri, ya, karena pendapat itu sangat luas dan tidak bisa dihindari. Soal Al-Quran itu kadang-kadang satu kata itu musytarak, punya arti yang banyak. Misalnya tentang aula mastumun nisa. Aula mas menyentuh, maksudnya menyentuh sentuhan kulit saja, atau maksudnya adalah permulaan untuk bersetubuh atau bersetubuh itu sendiri. Nanti banyak penjabaran-penjabarannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Sudah cukup ya, 3 pertanyaan ya. Ya berusahalah kita itu untuk membaca Al-Quran, baca hadis-hadis Rasulullah, mengucapkan doa-doa yang ma'sur dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.